Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu para calon guru penggerak yang tangguh pada siang hari ini? Kembali kita berada di Rung Maya untuk pertemuan kembali. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik Pak. Semangat Pak masih tetap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bapak Ibu sekalian, saat ini kita kembali lagi ke bertatap muka di Rung Maya. Mungkin Bapak Ibu setelah selesai semua melaksanakan tugas di tempatnya masing-masing di sekolahnya, sekarang saatnya kita kembali lagi untuk bertatap muka di Rung Maya ini untuk melaksanakan kegiatan, yaitu melaksanakan simulasi hasil kerja kelompok kita yang kita diskusikan kemarin, yaitu di modul 1.4. Di modul 1.4 ini kita akan mempelajari yaitu budaya positif. Saat ini kita bahkan berada di kolaborasi, di alur ruang kolaborasi, berada di sesi 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, kita akan memusatkan dulu perhatian kita untuk melaksanakan kegiatan ini, karena Bapak Ibu mungkin sudah agak ya capek atau ada pegal-pegal dari tempat tugasnya. Saat ini mari kita sejenak untuk bergerak sedikit di tempat kita. Ya, pertama menggerak-gerakkan kepala kita ke kiri dan ke kanan dengan mengikuti hitungan saya, atau kita bergerak bebas saja Pak, yang penting kita goyang-goyang. Kita mulai sekarang, goyang tangan, goyang kepala supaya kita agak rileks sama 1 menit. Ya, mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama bergoyang. Iya. Iya. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah melakukan gerakan-gerakan. Mungkin yang tadinya agak pegal, tegang, sekarang ini bagaimana rasanya Bapak Ibu? Ini Pak, Iya, sekarang Pak. Iya, setelah geleng-geleng kepala, goyang-goyang tangan, akhirnya agak ya lemas sekali lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita ini bisa terlaksana dengan baik. Kita berharap agar apa yang kita lakukan bisa tercapai. Mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk kepada kegiatan kita dengan melaksanakan simulasi. Namun sebelumnya saya akan lihatkan agenda yang kita akan lakukan hari ini, yaitu pembukaan, kemudian presentasi kelompok, tanya jawab, dan penguatan, kemudian penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan kita untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu calon guru penggerak dapat mendemonstrasikan pemahamannya, mengenali konsep-konsep dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi lainnya. Nah, itu tujuan yang kita akan capai. Nah, selanjutnya, adapun skenario yang kita akan lakukan seperti tadi saya sudah sampaikan,
namun sebelumnya kita akan merefleksi dulu tentang diskusi kelompok yang kita sudah laksanakan, apa-apa yang menjadi yang kita pahami dari hasil diskusi kelompok kita, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon ada yang bisa menyampaikan secara langsung, bisa juga ditulis di kolom chat di ruang ini, Pak, Bapak Ibu. Ada yang bisa menyampaikan sebagai refleksi dari apa yang kita sudah lakukan melalui diskusi kelompok kita, Bapak Ibu, tentang pembelajaran ini, modul ini di sesi 1. Ada, Pak? Ya, silakan Ibu. Di sesi 1 kemarin kita sudah berdiskusi dalam kelompok kita untuk membahas 4 kasus. Kemudian disepakati kemarin itu bahwa sekarang ini kita akan fokus untuk membahas tentang masalah di kasus 1. Yang kira-kira menurut saya itu adalah tentang penyelesaian masalah antara Bu Santi dengan Vivi dan Natali serta Bu Eni. Demikian, Pak. Ya, bagus sekali Ibu sudah menjelaskan, menyampaikan bahwa itulah yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kelompok kita yang kita kerjakan kemarin. Nah, mungkin yang lain yang belum sempat untuk berbicara secara langsung di sini karena waktu memang agak singkat, jadi saya berharap ditulis saja di kolom chat di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan dulu sebelum kita lanjut, yaitu di dalam melaksanakan kegiatan ini, kegiatan simulasi ini seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Dan selama mengikuti kegiatan ini, kita harus selalu mengaktifkan video kita, mengaktifkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apakah masih ada yang perlu ditambahkan di dalam kesepakatan ini? Kayaknya udah cukup, Pak. Ya, baik. Kalau sudah cukup, ya mudah-mudahan kita akan laksanakan bersama-sama. Nah, selanjutnya mari Bapak-bapak dan Ibu-ibu para calon guru penggerak, kita laksanakan presentasi kelompok selama sekian menit ke depan. Namun sebelumnya terlebih dahulu Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pertama, masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 4 menit. Dan yang kedua, selama presentasi, share screen bahan presentasi tetap ditayangkan. Kemudian yang ketiga, ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Yang keempat, setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan memberikan umpan balik konstruktif maksimal 3 menit. Yang kelima, umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan di bawah ini seperti hal paling menarik yang ditemukan, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Bapak Ibu sekalian, silakan
kita akan presentasi karena kita sudah tahu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Jadi mengingat waktu kita harus efektif menggunakannya. Silakan siapa di antara Bapak Ibu yang mau presentasi lebih duluan? Silakan Pak. Bapak Ibu. Saya Pak. Silakan Ibu. Saya mau ya. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, teman-teman semua, saya coba untuk men-sharekan apa pendapat kelompok kami terhadap kasus yang telah diberikan kemarin. Oke, terima kasih. Saya akan share nih, bahwa hasil diskusi kami untuk penyelesaian masalah dalam kasus 1 itu, langkah restitusi yang dilakukan Bu Santi memanggil Pipi dan Natali pada ruangan tertutup dan menanyakan kenapa berbuat demikian. Bu Santi mengajak Natali dan Vivi untuk minta maaf. Bu Santi menanyakan apakah ada gagasan atau ide untuk solusi masalah ini. Kemudian nomor 2, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Sudah. Kemudian, apakah langkah restitusi yang telah mereka usulkan? Mereka mengusulkan kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman kelasnya. Kemudian untuk yang ketiganya, Bu Santi berperan sebagai manajer dan Bu Heni sebagai teman. Keempat, jika saya sebagai pasan, maka saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Santi. Umpan balik berupa apresiasi terhadap apa yang telah Bu Santi berikan, itu sudah sangat luar biasa, bagus. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Ermi. Ya, itulah tadi Ibu Ermi telah menyampaikan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah bersama-sama mendengarkan atau melihat tayangannya Ibu Ermi sangat jelas untuk kita semua. Namun sesudahnya nanti tetap akan diberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu peserta untuk menyampaikan tanggapannya atau masukannya terhadap apa yang telah dipresentasikan oleh Ibu Ermi. Selanjutnya saya persilakan kepada yang lain, siapa lagi yang siap Bu, Bapak untuk mempresentasikan lagi. Oh ya, silakan Bu. Iya, saya Pak ya. Baik Pak. Ya Pak. Hilang lagi, keputus lagi Pak. Kalau ini mungkin yang lainnya dulu Pak. Saya cari file saya dulu Pak. Ntar, Pak. Tadi kayaknya Pak, saya coba dulu Pak. Iya, silakan Pak Gatot sambil Ibu mencari bahan tayangannya. Ya. Dia udah saya siap. Oh, ini ada nih. Ya, baik Pak. Saya dikasih waktu berapa menit itu Pak? Bisa sampai 4 menit Pak. Oh ya, masih ada waktu. Iya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, udah kelihatan tayangannya? Ya, sudah jelas Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Ini hasil kelompok kami yang saya wakili untuk presentasi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dalam kasus tentang Ibu Santi dan yang sakit tadi, jawabannya bahwasanya pertanyaannya begini, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Dalam kasus di atas ternyata Bu Santi memanggil Vivi dan Natalia di ruang tersendiri dan Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Setelah Bu Santi itu bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap Bu Eni kemarin? Mereka sebenarnya mengelak sih, tapi akhirnya mereka mengakui. Terus Bu Santi bertanya begini, yang dilakukan Bu, apa kamu bisa memperbaiki masalah itu? Itu jawabannya. Kemudian yang kedua,
menurut Anda, apa restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalia itu sudah sesuai? Jawabannya ya, sudah sesuai. Menurut saya sudah sesuai, yakni Vivi dan Natalia akan minta maaf lewat Gmail, lewat emailnya ke Bu siapa ya kemarin itu ya? Ya, ke Bu guru yang menggantikan itu. Bu Eni. Pak. Kemudian untuk memperbaiki suasana kelas yang sudah gaduh kemarin, si Vivi dan Natalia ingin mengadakan diskusi dengan teman-temannya supaya nilai keyakinan kelas, yaitu untuk saling menghormati tadi, kembali seperti semula. Nah, Natalia dan Vivi juga sudah menghadap kepala sekolah untuk mengusulkan, karena sudah akan berbuat baik lagi, mengusulkan kalau nanti ada ketiadaan guru lagi, maka Bu Eni sebagai penggantinya kami siap menerimanya. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga adalah dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni? Ya, Bu Eni posisinya hanya sebagai teman. Ya, seperti kalimatnya, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah, kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Nah, ini sebagai teman. Kalimat ini sebagai teman, bukan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, dan bukan sebagai apa namanya itu pembuat orang merasa bersalah, tetapi sebagai teman. Juga bukan sebagai pemantau. Kemudian yang keempat, jika Anda sebagai kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Bu Santi? Saya setuju. Sebagai kepala sekolah, saya berpendapat saya setuju dengan sikap Bu Santi yang telah memanggil Vivi dan Natali secara tersendiri dan berdialog dengan mereka sehingga mereka sadar akan kesalahannya dan akan minta maaf dan juga akan memperbaiki kondisi kelas yang tadinya sudah nggak menghormati ibu gurunya. Ya, itu Bapak Nahar hasil kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya dengan baik, ya sangat boleh dikatakan sangat lengkap, tetapi tidak tertutup kemungkinan mungkin masih ada hal-hal yang perlu ditanggapi sebentar atau diberikan masukan oleh teman-teman para calon guru penggerak. Nah, sekarang kita berikan kesempatan lagi, mungkin masih ada waktu. Siapa lagi Ibu yang mau tampil menampilkan? Oh, Ibu Hetina ya, Hetinia tadi. Silakan Ibu. Ibu Heti mana Ibu Heti? Yang lain mungkin Pak, Bu Mei apa siapa? Ya, kalau ada masih ada yang lain, silakan Bapak Ibu. Ibu. Ya, saya menanggapi Pak. Oh, sudah mau menanggapi, silakan Ibu. Ya, dari dua yang disampaikan tadi itu sudah sangat bagus dan saya sependapat dengan rekan-rekan bahwa apa yang telah dilakukan Bu Santi itu sangat luar biasa, bisa menjadi contoh untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Maini telah menanggapi. Ada lagi yang lain Bu? Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ibu tadi sudah Ibu Maini sudah melaksanakan menggunakan kesempatan. Siapa lagi yang mau berkomentar tentang hasil pemaparan yang disampaikan oleh ketiga teman kita tadi. Silakan. Iya saya Pak. Silakan Ibu. Iya tadi pemaparan teman kita antara kelompoknya Bu Erni dan kelompoknya Pak Gatot sudah hampir sama pembahasannya. Demikian juga dengan kelompok saya Pak. Nah di situ Pipi dan Natali itu melakukan kesepakatan kelas yaitu terutama tentang menghormati atau menghargai orang lain. Nah,
yang ingin saya tanyakan, Bapak. Apa boleh saya bertanya, Bapak? Silakan, Oh, silakan iya. Bu. Iya, jadi yang ingin saya tanyakan di situ kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh Pipi dan Natali untuk seterusnya, apakah kira-kira itu nanti bisa bertahan atau tidak begitu? Saya hanya mohon ini pendapat Bapak Ibu CGP yang lainnya begitu, karena mungkin kejadian seperti ini sering terjadi di sekolah kita begitu. Mungkin itu saja Pak. Baik, nah, itulah pertanyaan dari Ibu Heti kepada Bapak Ibu semua, kepada kita semua. Apakah yang dilakukan oleh kedua siswa tersebut ya dapat bertahan lama? Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban kepada pertanyaan Ibu Heti? Ya, saya Pak. Silakan Pak Gatot. Iya, makasih Pak. Kalau menurut mengikuti prosesnya, kayaknya sih akan bertahan karena itu adalah usulan dari anak sendiri. Ya Bu, mereka melakukan dengan sadar, dengan kontrol diri, bukan dikontrol oleh orang lain. Ibu Santi hanya mengantarkan kontrol dirinya anak-anak itu. Ya Bu, saya sadar, sudah tahu saya salah, kemudian saya akan minta maaf. Itu usulan usulan anak-anak. Kemudian kami akan membentuk diskusi kelas supaya keyakinan kelas itu muncul kembali. Nah, itu adalah kesadaran anak-anak, bukan perintah bu guru kamu harus begini, harus begini. Enggak, tapi itu usulan dari kedua anak tadi. Jadi saya yakin kalau itu muncul dari hati mereka sendiri, itu insya Allah akan lebih lama lah daripada kita panis kamu harus begini. Itu hanya sekali itu saja. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Gatot. Pak Gatot sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan Ibu Heti tadi, sudah sangat jelas, tetapi mungkin masih ada lagi yang mau menambahkan atau ada yang berpendapat lain. Silakan Bapak, silakan Ibu, gunakan kesempatan ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya Pak ya. Kalau menurut saya nih, karena itu menandakan bahwa mereka udah menerapkan budaya positif, udah mulai dari dirinya dulu masing-masing anak-anak itu. Jadi kalau udah mulai dari dirinya, saya rasa sama dengan pendapat Pak Gatot tadi, insya Allah ini akan tetap bertahan. Artinya setelah dia mulai dari dirinya, maka motivasi intrinsiknya nanti untuk belajar itu udah timbul. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah sangat jelas buat kita bahwa dorongan masyarakat itu ikut mendukung dalam pembinaan generasi muda kita. Saya kira karena waktu Bapak Ibu sudah kita akan tutup untuk diskusi tanya jawab kita. Selanjutnya kita akan lanjut kepada kegiatan kita pada hari ini. Tentu ada hal-hal yang menarik dari apa yang kita telah bicarakan. Jadi ada kesimpulan yang bisa kita tarik dari apa yang kita bahas pada hari ini, bahwa kita lebih memahami tentang tugas-tugas guru, terutama dalam hal menumbuhkan sikap perilaku positif terhadap anak-anak kita dengan memanfaatkan ilmu yang ada atau pengetahuan yang ada, khususnya yang mendalami modul 1.4 untuk pembelajaran calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita ada yang perlu kita
garis bawahi di sini dengan pertanyaan hal-hal lain terkait hasil diskusi kelompok. Jadi di dalam diskusi kelompok itu ada hal-hal yang sangat menarik yang terkait dengan apa yang ditemukan di dalam diskusi kelompok. Yang kedua, materi yang belum dipahami dalam modul 1.4, dan yang ketiga adalah penguatan terhadap hasil presentasi dan diskusi. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau langsung, boleh, bisa juga dengan menulis di kolom chat jawaban Bapak dan Ibu. Silakan. Ya, saya kira Bapak dan Ibu sudah cukup bagus, sudah menyampaikan jawaban melalui chat yang ada di sini. Kemudian selanjutnya kita membuat kesimpulan terhadap apa yang kita sudah laksanakan melalui presentasi hari ini. Mulai dari diskusi yang dilakukan kemarin, kemudian sampai hari ini kita presentasikan, tentu ada hal yang sangat penting yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian melalui kegiatan ini, baik sesi 2, sesi 1, sesi 2 yang kita lakukan sekarang ini di alur ruang kolaborasi. Mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan. Siapa Bapak Ibu? Mungkin Pak Gatot atau Ibu bisa menyampaikan. Saya terakhir aja Pak Bu Maini dulu lah. Ibu Maini, silakan Ibu Maini. Iya Pak, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita tinggal menerapkannya di kehidupan kita. Itu aja Pak. Iya, terima kasih Ibu Maini bahwa kita sudah menerapkan yang sudah kita terapkan di dalam kehidupan kita sama di sekolah kita. Namun karena setelah kita mendapatkan pembelajaran ini di sini di kegiatan pembelajaran calon guru penggerak ini, ya mudah-mudahan insya Allah ke depan dunia pendidikan akan semakin baik. Saya kira itu Bapak Ibu. Ya, jadi ada tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Gatot sangat bagus sekali bahwa sesungguhnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya tidak mungkin menggunakan semua teori yang ada, tetapi ada teori yang cocok untuk menyelesaikan masalah yang satu dengan ada juga teori yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu calon guru penggerak harus banyak-banyak mempelajari, membaca tentang teori-teori khususnya yang berkaitan dengan pendidikan agar ke depan kita semakin lancar dan semakin profesional untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang guru, apalagi kita sebagai seorang guru penggerak harus bergerak dan menggerakkan. Itulah Bapak Ibu sebagai kesimpulan kita untuk hari ini. Sebelum kita menutup, nanti kita akan berfoto bersama. Jadi ada lagi tambahan. Jadi ini untuk menutup kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini, diskusi kita jawab kita ya sangat menarik untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan mari kita bersama-sama berdoa sebelum menutup kegiatan kita ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bubar di ruang ini, mari kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan buat kita semua, dan kita masing-masing bisa juga foto masing-masing. Ayo kita mulai, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya. Dengan selesainya sesi foto bersama, marilah kita menutup kegiatan kita ini dengan ucapan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi